Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial config Neopim. Di video sebelumnya kita sudah melakukan config untuk Prisma. Kali ini kita akan melakukan config untuk Python. Silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Pastikan teman-teman sudah menginstal Python-nya. Saya menggunakan Python versi 3. Ini ya. Kemudian kita akan masuk ke directory config npm. Kita akan buka npm-nya. Kita buka sidebar-nya, kita masuk ke Lua, plugin, kemudian language. Kita akan buat file baru namanya python.lua. Kemudian dibuka. Nah, untuk config Python kita akan bedakan antara Windows dan Linux atau Mac ya. Ada beberapa plugin yang diperlukan untuk Windows. Kalau Linux itu akan lebih mudah dibaca, otomatis dibaca dengan DAP yang sebelumnya sudah kita config, bisa langsung. Tapi untuk Windows kita perlu menambahkan beberapa tambahan ekstensi. Nah, kita akan coba buat dulu untuk Windows ya. Kita akan buat lokal npm dap seperti ini. Kemudian di dalamnya kita akan panggil dap-nya. Jadi kita buatkan config untuk dap-nya. Eventnya kita akan buat buffered free seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan dependensi. Kita tambahkan dependensi. Nah, ini yang akan membantu kita npm dap python. Ini untuk membantu config-nya. Nah, selanjutnya kita tinggal definisikan config. Kemudian function. Nah, kita akan definisikan pertama untuk virtual tag-nya. Seperti ini. Kemudian kita akan definisikan juga dap python. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal definisikan setup. Nah, saya akan tambahkan seperti ini. Jadi ketika pertama diinstal, dia langsung nginstal ya. Nah, dia membaca Python ini DAP-nya apa. Kemudian kita akan tentukan posisi dari DAP-nya. Nah, kita menggunakan Mason, jadi kita akan masuk ke standar path-nya untuk data. Kemudian kita menuju ke folder Mason. Kemudian kita tinggal tambahkan juga untuk dap Python-nya ke sini. Nah, kita registrasikan ya di dap path-nya. Selanjutnya kita akan jalankan juga UI-nya, dap UI. Nah, ini untuk config-nya seperti ini. Nah, kita tinggal tambahkan untuk key mapping-nya. Kita tambahkan key, ini table. Ini sama dengan mapping yang sebelumnya kita gunakan ya, tinggal diduplicate saja. Jadi untuk memasuki debugnya kita menggunakan D kecil. Ini sama. Nah, selanjutnya kita baru mendefinisikan untuk config secara keseluruhan. Kita buat dulu sebuah table M. Nah, ini kita isi. Pertama kita buat dulu untuk tes ya. Python testnya kita gunakan neotest. Seperti ini. Kita siapkan dependensinya. Ini ya. Nah, kemudian kita buatkan config.
function. Nah, kita juga akan arahkan posisi dari meson pad-nya. Kita definisikan meson pad-nya. Kemudian kita bisa gabungkan meson pad supaya bisa di-load sama Python-nya, di app Python ya. Ini saya akan load di bawahnya seperti ini ya. Nah, kita definisikan untuk neotest. Di bawahnya kita tinggal definisikan seperti ini. Nah, tinggal kita definisikan adapter. Ini adapter. Nah, dalam adapter kita tinggal panggil neotest Python. Kita masukkan neotest Python-nya. Kemudian kita definisikan beberapa config. Ini. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahkan key-nya. Saya panggil key, ini sebuah table. Untuk tes kita masih menggunakan mapping yang sama, yaitu tab besar. Seperti ini. Nah, yang lainnya kita gunakan mapping yang sama juga. Seperti tab kecil untuk run file. Ini supaya seragam dengan tes yang lain-lainnya. Ini kalau misalkan teman-teman tidak mau ini ya, tidak mau turun, ini kan, nah kita tinggal ignore di sini. Berarti ini tilua titik 2 ignore. Ini akan mengignore dari formatternya, jadi supaya ini tidak turun ya, tidak hilang nanti nggak susunannya. Nah, ini sudah. Sekarang kita tinggal tambahkan untuk tree-sitter. Kita panggil tree-sitter-nya dan install Python-nya. Ini tinggal langsung aja. Teman-teman kalau mau menggunakan TS install juga sama ya. Cuman ini supaya seragam dan ketika dibuka langsung load, kita bisa definisikan di sini. Ini. Nah, selanjutnya kita juga akan definisikan untuk formatter. Formatter kita gunakan sebelum formatter kita ke lsp config dulu supaya tidak lupa ya. Kita install untuk, kalau misalkan teman-teman mau yang lain juga boleh, kita akan gunakan playwright. Ini untuk lsp-nya. Nah, kita sekarang tambahkan untuk formatter. Kita gunakan auto conform seperti ini. Eventnya kita akan buat very lazy. Oke, kemudian kita tinggal install untuk formatternya. Kita akan install untuk black dan debug Python-nya ya di sini. Oke, nah tadi kan kita sudah mendefinisikan config untuk Windows. Nah, kita akan cek di sini. Kalau misalkan OS-nya adalah Windows, kita akan tambahkan. Nah, kita bisa cek di sini if kita gunakan vim.fn hash. Nah, kita akan cek win 32. Ini tidak sama dengan 0, artinya ada ketemu ya. Nah, kita tinggal table dot insert. Kita akan gunakan table insert. Kita memiliki m table induknya.
kita tinggal tambahkan npm cap-nya ke sini. Setelah ditambahkan, kita baru returnkan m-nya. Nah, gini ya. Jadi kalau misalkan dia menemukan OS yang digunakan adalah Windows, dia akan menambahkan ke dalam tabel. Tapi kalau misalkan bukan Windows, dia hanya akan menjalankan yang ini saja. Oke ya, kita akan panggil ke dalam config-nya. Ini dalam config kita tambahkan. Ini kita ganti dengan Python. Oke, kita save, kita close dan buka ulang. Oke, ini untuk pluginnya. Oke, playwright-nya nginstal. Kita bisa cek dengan membuka Mason. Ini tertutup ya, kita bisa close dulu. Nah, ada debug VY, black, dan flag 8. Ini masih proses. Oke. Nah, ini sudah terinstall semua. Kita sekarang akan coba masuk ke project Python. Saya ada contoh di download. Nah, kita akan masuk ke basic Python. Kita cd py example. Ini yang basic dulu ya. Untuk testing nanti ada juga untuk contohnya. Kita tinggal buka. Nah, kita init.py-nya kita buka. Nah, lihat di sini untuk tree setter sudah terbaca ya. Kemudian LSP sudah, formatter dan linternya juga sudah. Kita coba jalankan spasi run file. Nah, ini sudah bisa ya. Kemudian kita akan coba LSP-nya. Misalkan saya tekan P, tuh dia muncul ya LSP-nya. Jadi ini sudah bisa. Kita coba untuk formatternya. Ini kita coba lebarkan. Kemudian kita save. Nah, oke ya. Kemudian untuk linter. Tuh, lihat. Ini ada error karena dia ada flag 8. Nah, kalau udah dirapihkan kembali dia hilang tanda errornya. Oke, sudah jalan semua. Nah, sekarang kita akan coba untuk debug. Kita tekan spasi, kemudian D kecil dan T untuk toggle-nya ya. Kemudian kita tekan spasi, D, kemudian C untuk continue. Nah, ini sudah jalan ya. Sekarang kita akan coba step over. Kita tekan. Nah, ini 5 udah muncul ya. Karena nilai X ini isinya 5. Ini sudah keluar. Kita jalankan lagi. Nah, zone-nya juga barusan sudah keluar. Nah, debugnya sudah berjalan dan berhasil ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk tes. Oke, kita masuk ke Python unit test. Nah, kita buka. Kemudian kita buka sidebar-nya. Kita buka tes yang shopping ini ya. Nah, ini ada beberapa testing yang bisa kita lakukan. Nah, kita bisa melakukan tes untuk satu definisi function ataupun satu file. Misalkan saya akan menjalankan yang ini ya. Kita tinggal tekan spasi, T, kemudian R. Nah, lihat ini berhasil ya. Kita tinggal tekan spasi, kemudian T, kemudian S untuk lihat ininya ya. Hasil tesnya, resultnya. Kalau kita mau tes satu file juga bisa, kita tinggal tekan spasi, kemudian T, dan T kecil. Nah, ini semuanya dilakukan tes dan berhasil. Oke, untuk config Python kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.